Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, insya Allah saya akan menjadwalkan rutin hikmat Jumat. Untuk tema hikmat Jumat kali ini, kita akan membahas tentang pembinaan keluarga. Ini saya sampaikan bukan berarti sesuatu yang sudah terjadi pada saya adalah sesuatu yang terbaik, melainkan sebuah harapan untuk mengingatkan saya dan kita semua agar menjadikan keluarga kita keluarga yang sehat, bahagia, memperoleh kemajuan, dan memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan seluruh. Karena keluarga adalah unit terkecil dari sebuah komunitas, bahkan sampai negara. Kalau semua keluarga sejahtera, maka negara itu dalam keadaan sejahtera semua. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarat. Ya Rabbi, jadikanlah negeri ini negeri yang damai, warzuq ahlahu minas samarat, dan warganya itu dilimpahi dengan buah-buahan, dengan rezeki yang baik. Kita mulai saja bahwa semua keluarga mengharapkan keluarga yang sejahtera, yang bahagia. Tetapi ini adalah sebuah fata morgana yang harus kita kejar. Seperti kisah Ibunda Hajar, ibunya Ismail atau istrinya Nabi Ibrahim, dia selalu memimpikan atau mengejar air yang sebenarnya yang dia kejar adalah fata morgana. Sesuatu yang terhampar di padang pasir yang terjadi pada Ibunda Hajar itu adalah bagaikan air yang siap untuk bisa dinikmati. Sementara anaknya Ismail sedang merengek menangis karena kehausan, termasuk beliau sendiri. Itu artinya bahwa kehidupan ini merupakan fata morgana. Kalau Allah menyebutnya innamal hayatu laibun walahun. Sungguhnya kehidupan ini adalah laibun, sebuah permainan, walahun, dan senda gurau. Bagaimanapun permainan atau senda gurau ini tetap menguji kita semua apakah kita termasuk orang yang bisa terselamatkan dari permainan ini dan di penghujung kehidupan kita memperoleh catatan kebaikan di hadapannya. Dan kita tidak tahu akan memulai dari mana. Apakah kita lahir sebagai orang yang kata orang-orang yang betul-betul berkecukupan, atau lahir di tengah-tengah masyarakat yang mungkin sepertinya serba kekurangan. Tetapi itu pun adalah sebuah prasangka saja. Bisa orang berbahagia dengan serba kekurangan, dan bisa orang berkesusahan dengan serba kecukupan. Jadi ada orang yang di mata dunia adalah berkecukupan tetapi tidak berbahagia, tetapi ada yang dipandang orang tidak berkecukupan tapi justru mendapat kebahagiaan. Salah satu ilustrasinya kita sering melihat pemandangan orang yang tertidur di atas sekam atau di atas tumbuhan padi sedang sambil mengembala bebek, dia tertidur lelap. Padahal terik matahari itu membuat dirinya panas. Tetapi kita juga sering mendengar ada orang yang hidup di hotel bintang berapa yang terbaik itu gelisah, nggak bisa tidur. Jadi sebenarnya Allah memberikan kebahagiaan kepada siapapun dan Allah juga memberikan kesusahan kepada siapapun.
Dan Allah mengingatkan bahwa dalam permainan ini kita harus menjadi orang yang betul-betul mensyukuri nikmat. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri yang kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ini di surat An-Nahl ayat 72. Dua gambar yang saya tampilkan tadi di mata Allah adalah sama. Dua-duanya mempunyai peluang untuk mendapat kebahagiaan dan mempunyai peluang untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tetapi ujungnya adalah sesuatu yang harus kita bangun adalah keluarga yang nyaman, keluarga yang damai, dan keluarga yang bahagia. Apa resepnya? Adalah yang pertama, menerima apapun, karena sebuah pernikahan itu adalah sebuah takdir. Seseorang bisa bertemu dengan seorang yang lain yang menjadi pasangannya, maka itulah keputusan terakhir untuk menentukan pasangan hidup selama-lamanya. Maka satu resep yang harus kita miliki adalah memaklumi. Kemudian yang kedua, menjalani. Kita jalani kehidupan berkeluarga dengan penuh kasih sayang. Dan kasih sayang itu bukan diberikan siapa-siapa, tetapi ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Dan yang berikutnya adalah mensyukuri. Mensyukuri, orang yang bersyukur itu pasti akan ditambahkan. Ayatnya sering kita dengar dari para ustadz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khutbah nikah yang sering didengar pada sebuah acara pernikahan yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini makna yang terkandung adalah supaya kita bisa bersama litas gunung ilaiha dan dijadikan antaramu rasa kasih sayang, mawadah. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Kalau Allah menyebut ayat-ayatnya itu sesuatu yang harus kita ikuti. Kemudian apa misi keluarga? Misi keluarga adalah maju, bahagia, selamat. Kemudian artinya apa? Dua sisi orang yang berbeda kemudian bersatu itu adalah untuk memperoleh kemajuan. Dan di dalamnya dianugerahi kebahagiaan. Untuk apa? Yang jangan dilupakan adalah selamat. Kita kejar kemajuan, kalaupun kemajuan itu tidak kita dapatkan, paling tidak kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau tidak bisa maju dan tidak bisa bahagia, catatan yang terakhir harus kita selamat. Selamat dari apa? Di misi berikutnya. Di misi berikutnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Itu jadi kita diharapkan bisa menjaga agar keluarga kita selamat dari api neraka. Yang ketiga, operasionalnya dalam kehidupan di dunia, Allah menyuruh kepada kita untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah. Fa'ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Sebuah aplikasi pengabdian adalah membebaskan rasa lapar. Kalau dalam sekeluarga, paling tidak keluarga itu tidak ada yang terasa lapar karena tidak mempunyai apa-apa. Kemudian yang berikutnya wa amanahum min khauf. Dan dia memberikan rasa aman
dan menghindari rasa takut. Sebetulnya itu sesuatu kebutuhan yang paling murni ada pada manusia, itu pada fitrah manusia. Kemudian bagaimana sebuah karakteristik yang bisa menggambarkan seperti apa keluarga itu. Maka intinya keluarga itu dari setiap pasangan, dari setiap individu adalah ingin membahagiakan pasangannya. Kalau seorang istri suaminya, kalau seorang suami istrinya. Bukan menuntut kebahagiaan itu. Karena kalau kita menuntut atau kalau kita berharap, semakin berharap adalah semakin kecewa. Kemudian berikutnya cinta kasih sayang dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain. Yang berikutnya ketenangan dan ketentraman yang terjaga bukan konflik atau mengarah kepada sesuatu perceraian. Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu, juga mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah. Selain amanah, anak juga kalau kita tidak mampu mengendalikan, itu akan menjadi fitnah. Inama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu, istrimu, anakmu itu adalah sebagai bencana kalau kita tidak mampu mengelolanya. Kemudian kecintaan yang mengarahkan kepada cinta ilahiyah dan nilai-nilai agama. Bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata. Berikutnya, mendukung karir keluarga satu sama lain, apakah suami ataupun istri, agar dalam kehidupannya tetap memperoleh kemajuan dan masing-masing anggota keluarga itu mendapatkan kemandirian. Itu saja hikmah khutbah maksudnya itu saja hikmat Jumat kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat diri saya sendiri dan kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.